Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Kali ini saya akan membahas tentang kisah Sunan Ampel yang merupakan salah satu wali songo yang bergerak di daerah Surabaya. Sunan Ampel ini merupakan putra dari Syekh Ibrahim Asmorokondi yang merupakan tokoh wali songo tertua yang berperan besar dalam pengembangan dakwah Islam di tanah Jawa serta tempat lain di Nusantara. Melalui pesantren Ampel Dinta, Sunan Ampel mendidik kader-kader penggerak dakwah seperti Sunan Giri, Raden Fatah, Raden Husein, Sunan Bonang, dan Sunan Derajat. Dengan cara menikahkan juru dakwah Islam dengan putri-putri penguasa bawahan Majapahit, Sunan Ampel membentuk keluarga muslim dalam suatu jaringan kekerabatan yang menjadi sebuah cikal bakal dakwah Islam di berbagai daerah. Sunan Ampel sendiri menikahi Putri Arya Teja, Bupati Tuban, yang juga cucu dari Arya Lembu Suro, Raja Surabaya yang merupakan seorang muslim. Jejak dakwah Sunan Ampel tidak hanya di Surabaya saja dan ibu kota Majapahit, melainkan meluas sampai di daerah Sukadana di daerah Kalimantan. Sunan Ampel yang makamnya terletak di daerah Ampel, kota Surabaya, merupakan anggota Dewan Wali Songo tertua yang memiliki peranan besar dalam pengembangan dakwah Islam di tanah Jawa maupun di daerah Nusantara yang lain. Dalam historiografi lokal dituturkan bahwa Raden Rahmat alias Sunan Ampel datang ke tanah Jawa bersama saudara tuanya yang bernama Ali Musada atau Ali Murtado dan saudara sepupunya yang bernama Raden Burereh atau Abu Hurairah. Menurut lembaga riset Islam Pesantren Luhur Sunan Giri Malang, dalam sejarah dakwah Islamiyah Sunan Giri, bahwasanya Imam Rahmatullah alias Raden Rahmat Ali Rahmatullah alias Sunan Ampel bersama ayahnya datang ke tanah Jawa dengan tujuan dakwah Islamiyah disertai saudaranya yang bernama Ali Murtado dan kawanannya bernama Abu Hurairah putra Raja Campa. Mereka mendarat di daerah Tuban. Setelah tinggal di Tuban beberapa lama sampai ayahandanya wafat, Imam Rahmatullah berangkat ke Majapahit menemui bibinya yang dinikahi oleh Raja Majapahit yang masih beragama Buddha. Sementara itu, menurut Jayaningrat dalam sejarah Banten, dikisahkan bahwa Raden Rahmat ketika dewasa mendengar tentang peperangan di tanah Jawa dengan 3 orang pandita muda alias ulama muda, Burereh, Syekh Salim, dan saudaranya yang tak bisa disebutkan. Raden Rahmat berangkat ke tanah Jawa. Setelah keempat orang tadi berangkat ke Jawa, Campa diruntuhkan oleh seorang kafir dari Sanggura. Kedatangan Sunan Ampel ke Majapahit diperkirakan terjadi awal dasawarsa keempat abad ke-15, yakni saat Arya Damar sudah menjadi Adipati Palembang. Sebagai riwayat yang menyatakan bahwa sebelum ke Jawa, Raden Rahmat tinggal atau singgah di kota Palembang. Menurut Thomas Arnold dalam The Bridge of Islam, Raden Rahmat sewaktu di Palembang menjadi tamu Arya Damar selama 2 bulan dan dia berusaha memperkenalkan Islam kepada Raja Muda Palembang itu. Arya Damar yang sudah tertarik kepada Islam hampir saja diikrarkan menjadi Islam. Namun karena tidak berani menanggung resiko menghadapi tindakan rakyat yang masih terikat pada kepercayaan lama, ia tidak menyatakan keislamannya di hadapan umum. Menurut cerita setempat, setelah memeluk Islam, Arya Damar memakai nama Aryo Abdillah. Keterangan dari Hikayat Hasanuddin yang dikupas oleh John Edel menjelaskan bahwa pada waktu kerajaan Campa ditaklukkan oleh Raja Koci, Raden Rahmat sudah bermukim di tanah Jawa. Itu berarti Raden Rahmat ketika datang ke Jawa sebelum tahun 1446 Masehi, yakni pada tahun jatuhnya Campa akibat serbuan Vietnam. Hal itu sejalan dengan sumber dari Serat Wali Sono yang menyatakan bahwa Prabu Brawijaya, Raja Majapahit, mencegah Raden Rahmat kembali ke Campa karena Campa sudah rusak akibat kalah perang dengan kerajaan Koci.
yang katujuh ing warta atau lamun ing campo nagari. Magya manggih karisakan kasar prang lan nateng koji. Penempatan Raden Rahmat di Surabaya dan saudaranya di Gresik alias Ali Murtado di daerah Gresik tampaknya memiliki kaitan erat dengan suasana politik di daerah Campa, sehingga dua bersaudara itu ditempatkan di Surabaya dan Gresik dan dinikahkan dengan perempuan setempat. Babat Ngampel Denta menuturkan bahwa pengangkatan resmi Raden Rahmat sebagai imam di Surabaya dengan gelar Sunan dan kedudukan wali di Ngampel Denta dilakukan oleh Raja Majapahit. Dengan demikian, Raden Rahmat lebih dikenal dengan sebutan Raden atau Sunan Ampel. Menurut sumber legenda Islam yang dicatat Have John the Grave and Begut dalam kerajaan Islam di Jawa, peralihan dari Majapahit ke Mataram, Raden Rahmat diangkat menjadi imam Masjid Surabaya oleh pejabat Pecatando di Terung bernama Arya Sena. Penempatan Raden Rahmat di Surabaya selain dilakukan secara resmi oleh Pecat Sendo di Terung, juga disertai oleh keluarga yang dipercaya kerajaan Majapahit untuk dipimpinnya. Menurut lembaga riset Islam pesantren Luhur Sunan Giri Malang, karena hubungan baik dengan Raja Majapahit, Raden Rahmat diberikan izin tinggal di Ampel disertai keluarga yang diserahkan oleh Raja Majapahit. Dalam perjalanan menuju Ampel, dikisahkan Raden Rahmat melewati daerah Pari, Krian, Wonokromo, dan Kembang Kuning yang berupa hutan. Jadi waktu itu masih berupa hutan. Di tempat itu Raden Rahmat bertemu dengan Ki Wiryo Saroyo. Menurut sumber lain dikatakan Ki Wirojoyo yang dikenal sebagai Ki Bang Kuning yang kemudian menjadi pengikut Raden Rahmat. Sementara menurut Babat Tanah Jawi, sewaktu tinggal di kediaman Ki Bang Kuning, Raden Rahmat menikah dengan putri Ki Bang Kuning yang bernama Mas Karimah. Dari pernikahan itu lahir dua orang putri yang bernama Mas Murtosiah dan Mas Murtosimah. Selama tinggal di kediaman Ki Bang Kuning, Raden Rahmat dikisahkan membangun masjid dan menyebarkan dakwah Islam kepada masyarakat sekitar. Demikianlah Ki Bang Kuning yang menjadi mertua Raden Rahmat ikut serta mengembangkan dakwah Islam disertai atau di sekitar kediamannya, terutama melalui masjid yang dibangun menantunya. Oleh karena itu, Ki Bang Kuning memiliki putri bernama Mas Karimah, maka waktu itu ia dikenalkan juga dengan sebutan Mbah Karimah. Alias bapaknya si Karimah. Dengan nama lain itu, ia lebih dikenal masyarakat sekitar sebagai sesepuh desa, sehingga saat wafat makamnya dijadikan peziarah oleh umat Islam. Menurut Serat Walisono, Raja Majapahit tidak langsung mengangkat Raden Rahmat di Ampel Denta, melainkan menyerahkannya kepada Adipati Surabaya bawahan Majapahit bernama Arya Lembusuro yang beragama Islam. Arya Lembusuro dikisahkan menempatkan Raden Santri Ali menjadi imam di Gresik dengan gelar Raden Pandito Agung dengan nama Ali Murtado alias saudara Sunan Ampel. Setelah itu, Arya Lembusuro menempatkan Raden Rahmat sebagai imam di Surabaya, berkediaman di Ampel Denta dengan gelar Sunan Ampel Denta dengan nama gelar Pangeran Katib. Bahkan dikisahkan Raden Rahmat menikah dengan Nyai Ageng Manila, putri Arya Teja dari Tuban. Menurut sejarah dalam, Arya Teja dari Tuban menikahi putri Arya Lembusuro dan menurunkan bupati-bupati Tuban. Itu berarti Nyai Ageng Manila yang dinikahi oleh Raden Rahmat itu adalah cucu perempuan Arya Lembusuro. Oleh karena terhitung cucu menantu Arya Lembusuro, maka pada saat Arya Lembusuro mangkat, Raden Rahmat menggantikan kedudukannya sebagai penguasa Surabaya, sebagaimana dikisahkan sumber tertulis seperti Sejarah Raden Surabaya yang mencatat bahwa Raden Rahmat adalah bupati pertama Surabaya. Punika panjenengan ing Kabupaten Surapringgo, Kanjeng Sinuhun Ampel Denta, nami Pangeran Rahmat, juluk Syekh Mahdum, sedo kasarekaken ing Ampel. Dakwah merupakan tugas setiap muslim sesuai sabda Nabi Muhammad SAW. Balighu anni walau ayatan. Sampaikan apa yang bersumber dariku walaupun satu ayat. Itu sebabnya tidak peduli apakah seorang muslim berkedudukan sebagai pedagang, tukang, petani,
nelayan, pejabat, ataupun seorang raja sekalipun memiliki kewajiban utama untuk menyampaikan kebenaran Islam kepada siapa saja dan di mana saja. Raden Rahmat yang dikenal dengan gelar Sunan Ampel dalam catatan historiografi lokal diketahui sebagai tokoh yang menjalankan amanat agama itu dengan sangat baik melalui prinsip dakwah mau'izatul hasanah wa mujadalah billati hiya ahsan. Sebagaimana contoh oleh Nabi Muhammad SAW, usaha dakwah yang dilakukan Raden Rahmat adalah membentuk jaringan kekerabatan melalui perkawinan para penyebar agama Islam dengan putri penguasa bawahan Majapahit. Dengan cara itu, ikatan kekeluargaan di antara umat Islam menjadi kuat. Dalam sejarah dalam disebutkan bahwa Putri Arya Lembu Suro menikah dengan penguasa Tuban Arya Teja yang kemudian menurunkan Bupati Tuban. Disebutkan pula bahwa Putri Arya Lembu Suro yang lain yang bernama Retna Panjawi menikah dengan Prabu Brawijaya dari Majapahit. Lewat tokoh Prabu Brawijaya ini yang juga menikahi bibi Raden Rahmat, sehingga hubungan dengan Arya Lembu Suro terjalin. Itu sebabnya setelah Prabu Brawijaya menyerahkan Raden Rahmat kepada penguasa Surabaya yang beragama Islam, Arya Lembu Suro, dia tidak saja mengangkatnya menjadi imam di Ampel, tetapi menikahkannya pula dengan Nyai Ageng Manila, putri penguasa Tuban Arya Teja, yaitu menantu Arya Lembu Suro. Demikian itulah sehingga Raden Rahmat memiliki hubungan kekerabatan dengan penguasa Tuban Arya Teja sekaligus dengan penguasa Surabaya Arya Lembu Suro. Lewat hubungan kekerabatan dengan penguasa Surabaya, Arya Lembu Suro itulah yang menjadi pada gilirannya membawa Raden Rahmat pada kedudukan sebagai bupati penguasa Surabaya, menggantikan kedudukan Arya Lembu Suro. Menurut sejarah Raden Surabaya, Raden Rahmat adalah bupati pertama Surabaya, sebagaimana tertulis pada daftar urutan Bupati Surabaya sebagaimana berikut. Punika panjenengan ing Kabupaten Surabaya Kanjeng Sinuhun Ampel Denta nami Pangeran Raden Rahmat. Juluken Syekh Mahdum sedo kasareaken ing Ampel. Dengan kedudukan sebagai bupati yang berkuasa di suatu wilayah, gerakan dakwah yang dilakukan oleh Raden Rahmat lebih leluasa, terutama dalam usaha memperkuat jaringan kekerabatan dengan penguasa di wilayah lain. Di dalam babat Tanah Jawi dituturkan bagaimana dalam upaya memperkuat kekerabatan untuk tujuan dakwah, Raden Rahmat menikahkan Khalifah Usen, nama tempat di Rusia Selatan dekat Samarkand, dengan putri Arya Baribin, Adipati Madura. Kocopo Maulana saking ngatas angin pan Khalifah Usen nama Mira pan sampun prapto ing Ampel. Sampun lami tinuduh marang si susuhunan ing Ngampel Gading. Datya Imam Madura lan Sumenep iku Islamno bah wong Madura nyang Sumenep. Baliku lah Surawesti Khalifah Usen Kobra Kambil mantu mring Arya Baribin. Yang kalau tidak salah artinya tersebutlah seorang maulana dari negeri atas angin bernama Khalifah Usen telah datang ke Ampel, telah lama ditunjuk oleh Sunan Ampel untuk menjadi imam di Madura dan Sumenep, mengislamkan semua orang Madura sehingga Sumenep, Baligo dan Surabaya. Khalifah Usen Kubro diambil menantu oleh Arya Baribin. Serat Kondo menyebutkan bahwa Khalifah Usen adalah kerabat Raden Rahmat. Khalifah Usen memiliki saudara bernama Syekh Waliul Islam. Syekh Waliul Islam ini menurut Serat Kondo ya, menikah dengan Retno Sambodi, putri penguasa Pasuruan bernama Lembu Mirudo yang masyhur disebut Panembahan Gunung Bromo. Kerabat Raden Rahmat yang lain adalah Syekh Maulana Ghorib yang dinikahkan dengan Niken Sundari, putri Patih Majapahit bernama Mahudara. Usaha dakwah melalui penguatan jaringan kekerabatan lewat pernikahan dilanjutkan oleh Raden Rahmat sewaktu putri-putrinya menginjak usia dewasa. Putri hasil pernikahan dengan Nyai Karimah, putri Kipang Kuning yang bernama Mas Murtosiah, dinikahkan dengan seorang santrinya yang bernama Raden Paku alias Sunan Giri. Adik Mas Murtosiah yang bernama Mas Murtosimah dinikahkan pula dengan santrinya yang lain yaitu Raden Fatah yang menjadi Adipati Demak. Santrinya yang lain Raden Kusen, adik Raden Fatah, dinikahkan dengan cucu perempuannya yang bernama Nyai Wilis. Di dalam babat Tanah Jawi digambarkan bahwa selain mengajari muridnya membaca Al-Quran, Raden Rahmat juga mengajari mereka kitab-kitab kuning, yaitu tentang ilmu syariat, tarikat, dan ilmu hakikat.
Baik lafal maupun makna, Raden Rahmat digambarkan mencontohkan kehidupan yang zuhud dengan melakukan riyadhah ketat. Bapak Tanah Jawi menggambarkan amalia rohani yang dijalankan Sunan Ampel, ora dahar ora guling, anyegah ing hawa, ora sare ing wengine ngadah maring pangeran. Fardu sunat tan kandikal, sarwa nyegah haram makruh, tawajuhi muji ing Allah. Tidak makan tidak tidur mencegah hawa nafsu, tidak tidur malam untuk beribadah kepada Tuhan, fardu dan sunnah tak ketinggalan, serta mencegah yang haram maupun yang makruh, tawajuh memuji Tuhannya atau memuji Allah. Di dalam babat Demak terdapat gambaran bagaimana Sunan Ampel memberikan ajaran bersifat esoteris kepada Raden Paku atau Sunan Giri, yaitu ilmu tasawuf yang didasarkan pada ilmu kalbu, sebagaimana yang dituturkan dalam kalimat berikut. Jeng sinuhun agandika aris mengko Raden siro ingsun wejang ilmu ingkang sayek nitine den demit anggonipun. Para Raden karpe iki ana lafat kang endah demit enggonipun. Mangkano urining lafat paran Raden karpe puniki tegese bin Nasri. Raden Paku matur awet sari mangsa borong ing ngarsa sampeyan dereng dugi kula angger ing raos kang punika Sunan Ampel ngandika aris bisa nora bisa lan jawaban kulub. Raden Paku atur sembah sikro jawabi ru'yatul fuad punika atur kawula. Jeng sinuhun angandika malih fa'ai nama tuwallu fasama wajhullah. Paran artine Raden nembah matur kabiran alhamdulillah lan malih katsiran katur pukulan fa subhanallah bukrota wa aswila inni wajahtu puniki wajhiya manggo karso. Apan lafat tunggal puniki atur kula dumateng sampeyan jeng Sunan pangandikane ya bener Raden iki itu pare itu pira dipun tubal den jeneng ide pira nembah ira iku Raden Cinanda kang asta dipun wejang ilmu ingkang sidik ru'yah kang karuyatan. Menurut penafsiran Syamsudduha dalam sejarah Sunan Ampel, guru para wali di Jawa dan perintis pembangunan kota Surabaya, berdasar babat Demak di atas, ajaran Sunan Ampel berangkat dari 3 kata binasreh, tubadil, dan da'im dengan kunci biru'yatil fuad. Ilmu yang diajarkan itu hanya bisa dipahami melalui mata hati atau mata batin, biru'yatil fuad. Inti ajaran beliau adalah fa'ainama tuwallu fa'atsama wajhullah kabiran walhamdulillahi katsira fa subhanallahi bukrata wa aswila inni wajahtu wajhiya. Berdasarkan sumber historiografi sebagaimana terpapar, dapat disimpulkan bahwasannya Raden Rahmat ini selain mengajarkan ilmu syariat, juga mengajarkan ilmu tarekat dan hakikat yang di dalam Babat Tanah Jawi naskah derajat mengajarkan ilmu tasawuf dengan laku suluk menurut ajaran tarekat Naksabandiyah dan Paku winulang ngaji ing jeng Sunan Ngampel tinta putus ilmu sedayane syariat lawan tarekat sumerto ilmu hakikat nulyo winulang suluk ing werdi Naksabandiyah dengan mengajarkan ilmu tasawuf. Raden Rahmat saat itu dianggap sederajat dengan para guru suci Syaiwash yang berwenang melakukan bikso atau baiat yang diberi sebutan kehormatan susuhanan. Demikianlah gelar susuhan atau sunan yang diperuntukkan bagi Raden Rahmat dalam bentuk susuan ampel atau Sunan Ampel, memiliki 2 makna yang saling menguatkan satu sama lain. Pertama, sebutan susuhan atau sunan diberikan kepada Raden Rahmat karena kedudukannya sebagai raja atau bupati Surabaya yang berkediaman di Ampel, sehingga menjadi susuhan atau Sunan Ampel. Kedua, sebutan susuhan atau sunan diberikan kepada Raden Rahmat karena kedudukannya sebagai guru suci di Dukuh Ampel yang memiliki kewenangan melakukan dikso atau baiat kepada siswa-siswi ruhaniyahnya. Usaha dakwah Islam Sunan Ampel yang persuasif dengan pendekatan kekeluargaan dan penuh empati tidak praktis bisa diterima oleh masyarakat yang didakwai Babat Tanah Jawi. Misal menuturkan bagaimana penguasa Madura bernama Lembu Peteng mengusir 2 orang ulama utusan Sunan Ampel, Khalifah Husain dan Syekh Ishaq. Bahkan tak cukup mengusir kedua utusan itu, Lembu Peteng dikisahkan telah datang ke Ampel Denta, menyamar dan berbaur dengan santri. Saat sholat Isya akan dimulai, Lembu Peteng bersembunyi di kulah tempat wudhu. Sewaktu melihat Sunan Ampel, ia mendekat dan menikam
sebilah keris yang sudah dihunus. Namun usaha itu gagal dan Lembu Peteng dikisahkan mau memeluk Islam setelah peristiwa itu. Dalam menjalankan ajaran Islam berupa sholat, Sunan Ampel juga mendapatkan tantangan karena sholat dengan gerakan-gerakan ritualnya dianggap aneh. Di dalam Babat Tanah Jawi digambarkan bagaimana orang menertawakan Sunan Ampel karena melakukan ibadah sholat yang dianggap aneh. Putra Campa ngabekti yang widi tininggalan ing wong Majalangu. Bodho gemuyu kabeh ujare wong Majalangu, bodho temen bocah puniki. Ngadep ngulon bocah tatiga, cangkeme celatu, tangane ngakep dodo, dengkule dipun pijeti, tumulya ngambung kloso. Namun Sunan Ampel dikisahkan sangat sabar menghadapi semua celaan. Bahkan saat dicela karena memilih-milih makanan, menolak makan babi dan katak, tetapi memilih makan daging kambing yang apak. Sunan Ampel dituturkan tetap sabar dan tidak marah. Sebagaimana yang telah dicatatkan dalam historiografi dan cerita legenda Jawa tanah Jawa, tokoh Raden Rahmat yang masyhur disebut Sunan Ampel berasal dari negeri Campa sebagaimana yang telah disebutkan. Sebab itu jejak tradisi keagamaan Campa Muslim sampai saat ini terlihat pada tradisi keagamaan yang dijalankan masyarakat Muslim tradisional di pesisir utara Jawa yang menjadi wilayah dakwah Sunan Ampel. Seperti sudah disinggung di muka bahwa dalam tradisi keagamannya, orang Majapahit mengenal upacara peringatan terhadap orang mati yang disebut srodo, yakni upacara meruat arwah yang dilakukan 12 tahun setelah kematian seseorang. Setelah kedatangan para penyebar Islam Campa yang dipelopori oleh Sunan Ampel, penduduk Majapahit mulai mengenal tradisi keagamaan kenduri dan memperingati kematian seorang pada hari ketiga, ke-7, ke-40, ke-100, dan ke-1000 yang jelas-jelas merupakan tradisi keagamaan yang dibawa kaum Muslim Campa. Dalam buku Kerajaan Campa terbitan IFIO disebutkan bahwa orang Campa Muslim memiliki kebiasaan memperingati kematian seseorang pada hari ketiga, ke-7, ke-10, ke-30, ke-40, ke-100, dan ke-1000. Orang Campa juga punya kebiasaan untuk mentalkin orang mati, melakukan peringatan haul, membuat bubur Asyura pada perayaan hari Asyura, memeriahkan peringatan Maulid Nabi yang ternyata sampai saat ini dijalankan sebagai tradisi keagamaan oleh masyarakat Muslim Jawa. Madhab orang-orang Islam di Campa beraliran Syiah, namun bagian terbesar orang-orang Islam Campa sudah kehilangan orientasi dan mengalami diskontinuitas sejarah, sehingga tidak mengetahui lagi secara benar jika Islam yang mereka jalankan adalah Islam pengaruh Syiah, terutama Syiah Zaidiyah. Bertolak dari fakta sosio-kultural religius pada masyarakat Jawa pasca Majapahit, Sunyoto dalam sejarah perjuangan Sunan Ampel, taktik dan strategi dakwah Islam di Jawa abad ke-14-15 menyimpulkan bahwa upacara peringatan hari orang mati pada hari ketiga, ke-7, 40, 100, ke-1000 termasuk tradisi haul talqin adalah tradisi khas Campa yang jelas-jelas terpengaruh paham Syiah Zaidiyah. Demikian juga dengan perayaan 1 dan 10 Syuro dengan penanda bubur Syuro. Tradisi Rebu Wekasan atau Arba akhir di bulan Safar, tradisi Nisfu Sa'ban, paham wahdatul wujud, larangan menyelenggarakan hajat, menikahkan keluarga, mengkhitankan anak dan pindah rumah pada bulan Syuro, pembacaan qasidah yang memuji Nabi Muhammad dan Ahlul Bait, seiran pujian yang ditujukan kepada Ali bin Abi Thalib dan keturunannya, dan wirid-wirid yang diamalkan kalangan Muslim tradisional Jawa adalah hasil pengaruh dari tradisi keagamaan Campa. Bahkan istilah kenduri pun jelas menunjuk pada pengaruh Syiah karena istilah itu dipungut dari bahasa Persia, kanduri, yakni upacara makan-makan di Persia untuk memperingati Fatimah Az-Zahra putri Nabi Muhammad SAW. Pengaruh dakwah Islam Sunan Ampel beserta putra, saudara, menantu, kemenakan, kerabat, dan muridnya yang tersebar di berbagai daerah tidak diragukan lagi telah memberikan kontribusi tidak kecil bagi terjadinya perubahan sosiokultural religius pada masyarakat yang sebelumnya mengikuti adat dan tradisi keagamaan Majapahit yang terpengaruh Hindu-Buddha dan Kapitayan. Dalam kebiasaan hidup sehari-hari, misalnya orang Campa lazim memanggil ibunya dengan sebutan Mak, sedangkan orang-orang Majapahit menyebut ibunya dengan sebutan Ina, Raina, atau Ibu.
Di daerah Surabaya dan sekitarnya, tempat Sunan Ampel menjadi raja, penduduk memanggil ibunya dengan sebutan Mak. Kebiasaan memanggil Mak itu berlaku juga di daerah Mojokerto, Jombang, dan Kediri, Nganjuk, yang kemungkinan disebarkan oleh Raden Abu Hurairah, sepupu Sunan Ampel, yang tinggal di Wirosobo, Mojo Agung. Sebutan itu berkembang pula di sepanjang pantai utara Jawa, yang kemungkinan disebarkan oleh Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Giri, Raden Fatah, Sunan Kalijogo, Sunan Kudus, dan Sunan Gunung Jati, yang merupakan putra, menantu, kemenakan, dan murid Sunan Ampel. Bahkan belakangan, sebutan Mak lazim digunakan orang di kawasan pesisir utara Jawa hingga ke daerah Jawa Barat. Pengaruh kebiasaan campa yang lain terlihat pula dalam cara orang memanggil kakaknya atau orang yang dianggap lebih tua. Orang Campa lazimnya menggunakan sebutan Kak atau Kang, sedangkan orang-orang Majapahit memanggil kakaknya dengan sebutan Raka. Orang Campa memanggil adiknya dengan sebutan Adi, sedangkan orang Majapahit memanggil adik dengan sebutan Rayi. Orang Campa menyebut anak laki-laki kecil dengan sebutan Kacoa atau Kacung, sedangkan orang Majapahit menyebutnya Rare. Dari situ saja sudah bisa kita ketahui seberapa jauh pengaruh tradisi keagamaan dan sistem sosial Campa Muslim terhadap perubahan sosial kultural religius di wilayah Majapahit yang disebarkan oleh selama era Wali Songo yang dimotori oleh Sunan Ampel. Pengaruh Campa Muslim tampak juga mempengaruhi ranah kepercayaan masyarakat Jawa terhadap alam gaib dan tahayul. Menurut Setyowati dalam pengarcaan Ganesha Masakadiri dan Singosari, kepercayaan orang Majapahit terhadap makhluk halus meliputi kepercayaan kepada adanya makhluk setengah dewa seperti Yakso, Raksoso, Pisako, Pretasuro, Gandarwo, Buto, Kinaro, Widyadro, Mahakala, Nadisworo, Caturasro, Rahyateng, Rumuhun, Sirong Baso, Ringwanwa, Sang Magdian Kangyang, dan Sang Magawai Kadatan, para arwah leluhur yang melindungi bumi dan keraton. Sementara itu, orang-orang Campa mempercayai berbagai jenis makhluk halus seperti Gandarwo, Kolong Wewe, Kuntilanak, Pocong, Tuyul, Kalap, Siluman, Jin Islam, Hantu Penunggu, arwah penasaran, dan berbagai tahayul yang dalam bahasa Kawi disebut gangguan tuhunan, yang bermakna sesuatu yang berdasar pada kicauan burung alias omong kosong. Orang Campa juga percaya terhadap hitungan suara tokek, tabu mengambil padi di lumbung pada siang hari, menyebut harimau dengan sebutan yang atau ong yang bermakna kakek, dan sebagainya. Fakta sejarah kemudian menunjukkan bahwa kepercayaan Campa itulah yang kemudian menjadi arus utama dari sistem kepercayaan penduduk Muslim Jawa pasca Majapahit terhadap takhayul sampai saat ini. Islam yang berkembang di Jawa karena perjuangan dakwah Sunan Ampel serta penyebaran Islam pada abad ke-15 dan 16 adalah Islam yang unik sebab ia merupakan akulturasi dan asimilasi dari aspek budaya pra-Islam dengan Islam, baik melalui jalan sosial, budaya, politik, ekonomi, mistik, kultus, ritual, tradisi keagamaan maupun konsep sufisme yang khas yang merefleksikan keragaman tradisi muslim secara keseluruhan. Dalam konteks akulturasi dan asimilasi itulah pengaruh tradisi keagamaan muslim Campa menjadi sangat dominan dalam mewakili unsur sosiokultural religius dibanding pengaruh tradisi keagamaan muslim dari tempat lain. Usaha dakwah Sunan Ampel lebih merupakan hasil formulasi kreatif dari tradisi intelektual dan spiritual yang paling dinamis dan kreatif dalam sejarah perkembangan Islam. Hasilnya semangat dakwah yang terbentuk mampu mempertahankan anasir lama kapitayan di satu pihak dan melakukan penetrasi sosio-kultural religius terhadap masyarakat Hindu-Buddha secara kreatif di pihak lain dengan memasukkan tradisi keagamaan Muslim Campa melalui pendekatan sufisme yang cepat diterima dan diserap oleh masyarakat Jawa. Sekalipun pada usia senjanya Sunan Ampel sudah menjadi tokoh yang sangat dihormati oleh masyarakat sebagai sesepuh Wali Songo, namun tidak ada keseragaman yang mencatat kapan tokoh asal Campa itu meninggal dunia. Babat Inggrisrik menetapkan wafat Sunan Ampel dengan Candra Sengkolo berbunyi ulama ngampel leno masjid, yang selain mengandung makna ulama Ampel wafat di masjid juga mengandung nilai angka 1401 alias 1401 Saka yang jika dikonversi ke tahun Masehi adalah 1479 Masehi.
Padahal Serat Kando mencatat Sunan Ampel wafat dengan condro sengkolo awak kalih kuno iku yang mengandung nilai angka tahun 1328 Saka yang sama dengan tahun 1406 Masehi. Sementara itu dalam historiografi lain tidak dicantumkan sama sekali tahun meninggalnya Sunan Ampel. Meski tidak ada kepastian kapan tepatnya Sunan Ampel meninggal, namun makamnya yang terletak di samping Masjid Agung Ampel dijadikan pusat ziarah umat Islam di seluruh Nusantara. Itulah kisah tentang Sunan Ampel. Dari riwayat biografi sampai penyebaran dakwah dan pengaruhnya Islam dari negeri Campa yang kemudian dibawa ke tanah Jawa yang mempengaruhi sosiokultural budaya religius tanah Jawa yang sangat berperan penting sekali. Itu demikian kisah dari Sunan Ampel. Selanjutnya kita akan membahas tentang kisah-kisah sunan-sunan yang lain di hari berikutnya. Semoga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.